yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam tanggal berapa? Tanggal 26 atau tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Selepas Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sebagian kita sibuk dengan penanggalan atau kalender Masehi. Yang ada dalam benak mereka ini sudah akhir Oktober. Habis Oktober, November. Habis November, Desember, tahun baru. Ilmu itu memiliki dampak kepada sikap kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sekedar mengingatkan bagaimana para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka sudah Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, ana mau tanya, apa nggak kenalan dari tadi? Malu sama dia. Ayo jemaah, ana nggak akan mulai sampai antum kenalan dengan yang kanan kiri antum. Masa kita harus ingatkan terus antum dengan yang kanan kiri antum? Taib. Jamaah rahimakumullah, kenapa anak ingat lagi agar antum kenal? Hari ini anak mengajar di sebuah kelas. Ada 2 mahasiswa lama yang mungkin dia ketinggalan atau waktu itu nggak ikut ujian. Anak tunjuk satu untuk maju. Majulah satu ini, dan ternyata dia nggak bisa menjawab. Akhirnya anak kasih kesempatan untuk memilih salah satu dari mahasiswa. Dipilih kawannya tadi yang satu, rating sama dia. Ternyata nggak bisa jawab juga. Nggak kenal. Tidak ada satupun yang dikenal. Kenapa? Karena ternyata setiap datang ke kelas dia duduk sendiri, memisahkan diri dari junior-junior. Karena mungkin dia merasa senior, maka tolong itu nggak ada lagi. Artinya tetap ada junior dan senior, tapi kita perlu untuk saling mengenal di antara kita. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar aja. Tanya dari mana ya? Dengan cara itu kita nambah saudara, dan semoga teman-teman kita bisa memberikan syafaat kepada kita, atau kita saling memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad membahas lanjutan dari apa yang pernah kita bahas. Ketika orang takjub itu, dia boleh memukul sesuatu di dirinya. Memukul pahanya, memukul keningnya ya, sebagai bentuk takjub, terheran-heran.
Dan subhanallah ternyata juga boleh mukul saudaranya. Kita kadang-kadang kalau takjub, ya Allah ya, kita pukul saudara kita. Di sini bahas kadang-kadang lagi duduk bersama, tahu-tahu dia cerita sesuatu yang menakjubkan, niatnya baik, bukan untuk menyakiti. Ini babnya, bab idza daraba ar-rajulu fakhidha akhi. Bab apabila seseorang memukul paha saudaranya walam yurid bihi su'an, tapi dia nggak punya niat jahat, cuma karena heran, karena takjub ya. Dan ini tentunya biasanya sama sohib yang dekat gitu. Kalau antum nggak kenal, hati-hati, jangan sok kenal akhirnya berantem. Iya, karena ada sebagian kita yang nggak kenal sama seseorang lalu mengajak orang itu bergurau atau menyikapi orang itu seperti udah kenal lama, padahal kok nggak tahu dengan tipikal orang ini. Boleh jadi orang ini nggak suka bergurau, nggak suka digituin gitu, akrab sama orang itu. Karena ada orang-orang memang yang kita harus menyikapi orang itu sesuai dengan karakter orang tersebut. Walaupun antum memukul orang itu niatnya baik, tapi karena salah yang dipukul, akhirnya yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kita akan baca hadisnya. Tafadhal. وللعادلين والمستمعين أجمعين. قال المؤلف وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميم عن أبي العالي البراء قال مر بي عبد الله بن صامت فألقيت له كرسيا فجلس فقلت له إن ابن الزياد قد أخر صلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل صلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل قد صليت فلا أصلي. Nah, Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ayyub bin Abi Tamimah dari Abul Aliyah Al-Bara rahimahullahu ta'ala. Dia seorang tabi'in dan min kibari tabi'in. Abul Aliyah berkata, marra biya Abdullah bin Samit. Suatu hari lewat di hadapanku, melewati aku Abdullah ibn Samit. Ini yang meriwayatkan hadis Abu Dzar yang sudah kita bahas. Fa'alqaitu lahu kursiyan. Aku lemparkan kepada beliau kursi. Nggak tahu ya, mungkin di masa lalu ya, orang lagi duduk-duduk, ada orang lewat, ayo fadhal. Lemparkan kursi kepada beliau. Dan kita juga tahu ketika Nabi SAW melarang para sahabat untuk duduk di jalanan, apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal julus fit turuqat. Kalian jangan duduk-duduk di jalanan. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Mana nabuddun min majalis ini? Enggak punya tempat lain kita. Karena dulu orang-orang yang biasa-biasa aja atau orang-orang miskin itu ya rumahnya cuma kamar gitu loh. Mungkin sama dapur. Toilet di masa lalu nggak ada toilet di rumah juga. Akhirnya mereka kalau ada tamu atau ada teman yang ziarah duduknya di mana? Ya di depan rumahnya sana, udah di jalan situ. Dan sekarang kita masih melihat ya orang-orang, karena dia adalah pembuat. Gimana dengan kita? Fama ta'mur. Apa perintahmu? Menggibai pemimpinnya. Tapi pemimpinnya melakukan kezaliman yang dia butuh solusi. Apa yang perlu dilakukan? Aku punya pemimpin ini, Ibn Ziyad ini mengakhirkan sholat, menunda pelaksanaan sholat. Apa perintahmu?
Jadi kadangkala kita ketika duduk bersama kawan kita membicarakan sikap pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin kita seperti ini, seperti itu. Antum kalau sekedar ngobrol hanya untuk menghibai, maka dosa. Bahkan orang yang tadinya zalim, akhirnya kita zalimin dengan kita menghibain dia. Abul Aliyah enggak. Dia menyebutkan kelakuan pemimpinnya, gubernur Basrah pada waktu itu. Lalu dia tanya, "Fama ta'mur?" Apa perintahmu? Apa yang harus kami lakukan gitu loh. Fa daraba fakhidi darbatan. Abdullah ibn Samit itu memukul pahanya Abul Aliyah. Mukulnya keras. Sampai kata perawi hadisnya, dan seperti Ayyub ibn Abi Tamimah, ahsabuhu qala hatta athara fiha. Aku mengira Abul Aliyah mengatakan sampai membekas di kakinya. Antum tahu ya, kalau orang mukul keras itu membekas di paha, atau kalau antum dipukul di punggungnya biasanya membekas jari-jari. Ini keras mukulnya. Masa altani, aku pernah bertanya itu kepada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Fa daraba fakhidi kama darabtu fakhidak. Kemudian Abu Dzar itu memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka kita sholat tepat waktu. Sholli sholata li waqtiha. Fa in adrakta ma'ahum fasalli. Kalau engkau berjumpa sama mereka, mereka sedang melaksanakan sholat, sholatlah engkau bersama mereka. Wala taqul qad shallaitu fala usalli. Dan jangan engkau mengatakan aku sudah sholat, maka aku enggak usah sholat. Ini Abu Dzar menyampaikan pesan siapa? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi memukul pahanya Abu Dzar, mengingatkan Abu Dzar, dan Abu Dzar memukul pahanya Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit memukul pahanya Abul Aliyah. Subhanallah. Benar-benar hadisnya ini disebut hadis musalsal bidarb ya, bidarbil fakhid. Jadi langsung dicontohkan sama gurunya kepada murid. Dan jemaah, sebagaimana kita sampaikan di hari Selasa yang lalu, kita punya pemimpin baru. Dan Bapak Prabowo juga sudah menetapkan kabinetnya. Apa tugas kita? Doa. Antum pernah nggak doakan Pak Prabowo? Kapan antum doakan? Antum sebut namanya. Kapan antum doakan? Apa isi doa antum? Aku ingin tahu sih. Nah, antum sebut nama Pak Prabowo. Masya Allah. Iya jemaah, harusnya kita semua seperti itu. Doakan pemimpin kita. Kalau Anda ingat dengan seorang jenderal, dia cerita, pada waktu Anda mimpin di salah satu daerah, Anda wajibkan semua sholat berjamaah. Dan yang jadi imam gantian, sholat zuhur. Semua bisa jadi imam. Pas sholat maghrib, gak ada yang berani maju. Kenapa? Bacaannya gak ada yang benar. Kalau sholat zuhur nggak ada yang dengar. Akhirnya dipanggilkan guru. Itu tentara-tentara belajar ngaji. Ketika pemimpinnya pindah, ya nggak ada lagi kayak gitu. Itulah peran pemimpin yang baik. Saudaranya karena takjub, karena terheran, itu diperbolehkan asalkan tidak ada niat jahat, nggak ada niat untuk menyakiti.
Tapi tadi Anda sampaikan di awal, kita perlu melihat siapa yang kita ajak bicara. Enggak semua orang loh jemaah, enggak semua orang. Jangan antum mau mempraktekkan hadis ini ternyata salah orang. أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الله قال ابن صياد فأتشهد أني رسول الله فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخل قال اخسأ فلم تعد قدرك قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال سالم فسمعه عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين واصل. قال سالم قال عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور. Barakallahu fiik. Ya, ini masih dengan bab yang kita bahas memukul paha saudara kita, tapi dalam hadis ini bukan memukul paha tapi memukul punggung. Memukul punggung. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'aib, dari Zuhri, dari Salim ibn Abdullah, dari Abdullah ibn Umar ya. Ini cucu anak meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Salim mengatakan bahwasanya bapaknya Abdullah bin Umar bin Khattab memberitahu dia, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu intalaqa ma'a Rasulillah SAW, bahwa Umar bin Khattab bersama Nabi SAW pernah pergi fi rahtin min ashabi, di beberapa sahabat. Rahat itu nggak sampai 10 orang disebutkan. Di antara sahabat qibala Ibn Sayyad, ke tempatnya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini yang disinyalir dia adalah Dajjal, dan dia orang Yahudi. Dan kita tahu Rasulullah SAW di kota Madinah hidup berdampingan bersama bangsa Yahudi. Berdampingan, iya. Saling menghargai, na'am. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Mereka pun dihukum atas dasar pengkhianatan mereka. Ini menuju ke tempatnya Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'ab. Akhirnya sahabat ini mendapati Ibn Sayyad sedang bermain ma'al ghilman, sama anak-anak. Dikatakan gulam itu sebelum tumbuh jenggotnya ya. Artinya belum balik anak-anak itu. Fi utumi Bani Maghala. Utum itu maknanya bisa benteng atau tempat yang tinggi. Utum itu punyanya Bani Maghala.
Waqad qaraba Ibnu Sayyad yauma idzin al-hulum. Qaraba, hampir balik. Jadi dia belum balik. Ibnu Sayyad belum balik. Tapi tadi disinyalir Ibnu Sayyad ini dajjal, coba. Kenapa? Ya karena dia kadangkala ngomong hal yang ngawur, coba. Dia termasuk min ikhwanis syayatin. Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad lagi main, falam yash'ur hatta dharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahruhu biyadi. Dia mengklaim dirinya tahu hal yang gaib, Ibnu Sayyad. Tanpa disadari, Nabi sudah dekat sama Ibnu Sayyad, dharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadi. Dipukul punggungnya dengan tangannya tanpa dia menyadari. Artinya kalau dia tahu dengan hal yang gaib, dia kan udah tahu akan ada orang yang mukul ya, akan ada, ini nggak tahu gitu loh. Artinya bohong. Makanya kita itu kadang-kala dibohongin sama dukun. Kenapa sampai hari ini dukun itu masih laris ya? Paranormal masih laris. Ya. Ana mau tanya sama antum, dukun dan paranormal itu cari apa dengan profesi mereka? Cari fulus dari antum. Dari antum. Makanya mereka ingin ada orang-orang kayak antum yang datang sama dia. Sampai cerita dukun yang tobat ya, ada dukun di Yaman tobat dia. Dia cerita yang datang ke ana itu jenderal-jenderal ya, pejabat-pejabat negara. Kalau lagi pemilihan umum atau apa mereka datang gitu kan. Minta wejangan ya, minta sesuatu kepada dukun ini jamaah. Ketika dukun ini tobat dia ngomong, kalau ana bisa memberikan yang mereka inginkan, sudah lama ana jadi jenderal kata dia. Ana ini karena nggak bisa jadi jenderal jadi dukun. Ini yang jenderal datang, yang bupati datang, yang gubernur datang. Ya kadangkala orang kalau berambisi, dia lupa yang atas sama yang bawah. Lupa aja. Mana yang pinter sama yang bodoh? Lupa. Ada juga di Jember kejadian. Sama dukun ini. Waktu itu sedang pemilihan kepala desa. 2 orang yang gak tidur malam. Ya bagaimana supaya menang calonnya dia. Kata dia kayaknya calon kita ini kalah kata dia. Kabur akhirnya orang ini mah. Karena dia sudah berjanji macam-macam kepada orang itu. Nah, Ibnu Sayyid ini itu, dia mengabarkan hal-hal yang gaib. Maka di sini Nabi SAW ingin menyingkap hakikat Ibnu Sayyid di hadapan para sahabatnya. Bahwa Ibnu Sayyid ini bukan dajjal dan dia juga nggak tahu hal-hal yang gaib. Bukan dia itu. Buktinya Nabi SAW memukul punggungnya Ibnu Sayyid, dia nggak tahu gitu loh. Tapi ingat, bukan niat buruk, tapi hanya ingin memberitahu bahwa dia itu nggak tahu ada Nabi SAW. Enggak. Kemudian Nabi berkata alaihi salatu wassalam, atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Apa kata Ibnu Sayyad? Fanadhara ilaihi. Karena Nabi kan mukul dari belakang, bertanya kepada dia, engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Dilihat sama Ibnu Sayyad ini. Lalu dia berkata, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk ummiyin ya. Jadi istilah ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa baca dan menulis. Karena kita tahu kondisi bangsa Arab pada waktu itu tidak bisa membaca dan menulis. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Selesai. Bersaksi berarti Ibnu Sayyid bahwa Nabi adalah utusan Allah SAW. Setelah itu Ibnu Sayyid balik tanya, fatashhadu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi aku Rasulullah? Ya memang dia ini dajjal minad dajajilah jamaah, yang mengaku-ngaku Nabi. Dan seharusnya orang yang mengaku-ngaku Nabi itu dipenggal kepalanya. Kemudian kenapa Ibnu Sayyid tidak dipenggal? Mau dipenggal dia nanti. Thumma qala li Ibnu Sayyad.
Farassahun Nabi SAW. Lalu Nabi rassa itu kayak ngeremes gini jemaah ya. Jadi badannya itu kayak mau diremes sama Nabi SAW itu, atas ucapannya dia. Lalu Nabi SAW bertanya, "Mada tara? Apa sih yang kau lihat? Engkau melihat apa?" Faqala Ibnu Sayyad, "Ya'tini sadiqun wa kadhib." Ya. Di beberapa riwayat ketika ditanya apa yang engkau lihat, Ibnu Sayyad di sini mengatakan telah datang kepada aku sadiq yang jujur dan yang berdusta. Artinya yang datang kepada dia jin memang. Karena jin ini mencuri berita-berita, kadang-kala benar, satu benar ditambahin 100 kebohongan sama dia. Disebutkan di riwayat Imam Muslim bahwa Rasul SAW berkata, "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi." Aku beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Kalau di sini dikatakan amantu billahi wa rasuli, ini sebagai bantahan ya. Kalau ada orang mengaku nabi, kita harus membantah, menjelaskan kepada dia enggak. Amantu billahi wa rasul, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya aku tidak beriman dengan dirimu. Karena Ibnu Sayyad tanya, engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Nabi mengatakan amantu billahi wa bi rasuli. Kalau di riwayat Imam Muslim dikatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi. Aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Matara, engkau apa yang kau lihat? Karena dia bercerita tentang hal-hal yang gaib nih. Hal-hal yang tidak dilihat sama orang, dia cerita. Qala ara arsyan 'alal ma. Aku melihat ars singgasana di atas air. Betul, nggak bohong dia. Apa kata Nabi SAW? Tara arsya iblis 'alal bahr. Iya, engkau melihat singgasananya iblis di atas lautan. Wa ma tara. Terus apa lagi yang kau lihat? Nah, di sini dia mengatakan ara sadiqina wa kadziban au kadzibina wa sadiqan. Lihat ada yang berdusta ya, ada yang jujur, ada orang-orang yang jujur, ada orang yang berdusta. Lalu Nabi SAW mengatakan lubbisa alaihi da'uh, ya dia sedang apa ya, dimanipulasi dengan berita-berita itu dia, sehingga dia nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tercampur kepada dia berita-berita itu. Ya sama, dukun-dukun itu nggak tahu kadangkala mana yang benar dan mana yang bohong. Dan subhanallah ada orang-orang yang pura-pura jadi dukun ya. Ada, sebenarnya dia nggak ada jin ya, tapi karena dia cari fulus lagi, intinya cari fulus. Ketika ada seorang datang ke orang ini di Bondoso cerita ini, dia ngomong, "Pak, saya ini orang ini penjaga masjid ya, marbot masjid ya. Datang orang, saya ini kok nggak kawin-kawin Pak ya, insya Allah bulan depan kamu kawin." Dan betul bulan depan kawin dia. Datang bawa oleh-oleh, bawa ini, padahal dia sama sekali nggak tahu, cuma dia maksudnya mau mendoakan semoga bulan depan kawin. Ternyata betul bulan depan. Balik lagi ke dukun itu, khulita alaikal amr, tercampur aduk, akhirnya tersingkap bahwa Sayyid Ibnu Said ini nggak tahu dengan hal-hal yang gaib, sehingga para sahabat pun tahu bahwa dia ya dapat berita tadi benar, kadangkala yang dia sampaikan tapi dari jin. Kalau ngusir anjing di Indonesia pakai apa? Kalimat apa? Hus hus hus, hus. Mungkin seperti itu. Ini kunukah ya Rasulullah, izinkan aku motong kepalanya dia ya Rasulullah. Mau dipukul, mau dipenggal kepalanya Ibnu Sayyad sama Umar, karena dia ngaku nabi tadinya. Kan dia ngaku nabi, padahal dia bukan nabi. Dan hukum orang yang ngaku nabi sebenarnya adalah dipenggal kepalanya. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wat-tammat. Barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi jamaah Ibnu Sayyad ini disebutkan dia itu lahir di masa Nabi SAW dalam kondisi picik memang jamaah. Ada sifat dajjal di diri dia. Dan juga disebutkan dia lahir dalam kondisi sudah disunat. Iya, anggapan mereka Ibnu Sayyad ini kayak gitu. Makanya kayaknya jin memang suka sama Ibnu Sayyad. Tersebar berita karena Ibnu Sayyad tadi ngomongnya ngelantur, kadang-kala nyampaikan sesuatu ternyata benar terjadi, kadang-kala enggak. Sampai tersebar di antara para sahabat kayaknya Ibnu Sayyad ini dajjal. Bakal jadi dajjal dia ini. Sampai akhirnya Nabi SAW tadi Umar radhiyallahu anhu ingin membunuhnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, kenapa? Salim ibn Abdullah ibn Umar ini melanjutkan cerita, apa kalau bahasa sekarang jamaah, mencari fakta jamaah tentang Ibnu Sayyad ini. Ceritanya enggak selesai. Qala Salim fa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul intalaqa ba'da dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, setelah kejadian yang pertama itu Nabi berangkat lagi. Tapi tanpa ada Umar sudah ceritanya. Berangkat lagi huwa wa Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Berangkat berdua. Nabi alaihissalatu wasallam berangkat bersama Ubay ibn Ka'ab al-Ansari yauman ilan nakhli allati fiha ibn Sayyad, menuju ke kebun. Nakhl ini sebutan untuk kebun, sembunyi di balik pohon kurma aja, pokoknya kurma, supaya nggak ngelihat Ibn Sayyad ini. Nabi kepingin tahu apa sih, siapa sih Ibn Sayyad ini. Kenapa? Karena beritanya benar-benar menyebar di kota Madinah jamaah. Dikatakan dia itu adalah dajjal. Makanya banyak sahabat juga yang menyangka dia kayaknya dajjal gitu. Nabi sembunyi di baliknya pohon.
Apakah ini termasuk tajassus ya, Ma? Enggak. Jadi dalam kondisi mencari fakta, mencari kebenaran informasi yang sudah disebarkan tentang seseorang itu, boleh melakukan seperti yang dilakukan Rasul SAW. Wa huwa yasma' min ibn Sayyad syai'an qabla an yarah. Dan Nabi SAW telah mendengar dari Ibnu Sayyad tentang sesuatu ya yang disampaikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi melihat Ibnu Sayyad. Kemudian Ibnu Sayyad dalam kondisi sedang berbaring, jemaah. Ala firashihi fi qatifah. Ya, dia sedang berbaring di atas firash, di atas karpet atau di atas karpet yang terbuat dari selimut. Dia sedang berbaring istirahat di sana. Fiha zamzamah. Dalam kondisi dia mengeluarkan suara, jemaah, dari mulut dan dari hidungnya. Dia suara yang tidak difahami apa yang sedang dia ucapkan. Dalam posisi Nabi sedang mau mendengar apa sebenarnya omongan Ibnu Sayyad ini. Fara'at ummu Ibnu Sayyad an-Nabi SAW wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhl. Ibunya wasmuhu. Dikatakan itu namanya Saf. Tapi di beberapa disebutkan namanya Abdullah. Hadza Muhammad. Fatanaha Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad akhirnya diam. Kayaknya dia mungkin sedang baca mantra-mantra, sedang mengeluarkan apa, jamaah. Akhirnya dia terdiam. Apa kata Nabi SAW? Lau tarakathu labayyan. Kalau nggak ditegur sama ibunya, pasti akan nampak jelas siapa sih Ibnu Sayyad ini sebenarnya, tentang hakikat Ibnu Sayyad ini. Qala Salim melanjutkan cerita Ibnu Sayyad ini. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Umar bin Khattab, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nas, Nabi berceramah di mimbar di hadapan manusia, lalu beliau memuji Allah Azza wa Jalla, bertahmid. Kemudian beliau bercerita tentang Dajjal. Cerita ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, jemaah. Karena cerita Dajjal ini menakutkan, jemaah. Iya. Insyaallah kayaknya Selasa depan dan Selasa yang depannya lagi ana minta izin tidak bisa hadir. Mungkin akan digantikan oleh ustadz yang lain nanti, insyaallah. Bagaimana pendapat ustadz perihal munculnya akun dakwah sunnah yang membantah kesesatan orang sufi dengan menampilkan video mereka, contoh lalu disilang, dicoret dan diberi backsound petir semacamnya. Para musuh menyatakan akun tersebut adalah akun pemecah belah. Apakah ini boleh, Ustaz? Saya sebut akunnya akun dakwah hardcore, sementara yang tidak membahas perkara firaq dan bid'ah secara frontal sebagai akun dakwah softcore. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, ahibati fillah. Jadi kalau kita lihat media sosial yang ada ini memang salah satu bantuan dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kejadian Covid kemarin di mana semua orang dipaksa untuk melek teknologi, semua orang. Ketika seorang bapak harus belikan handphone anaknya karena sekolahnya online, harus download Zoom. Bapak ibunya ini nggak tahu gimana cara download. Dan pada saat itu benar dakwah ini lebih tersebar dengan media sosial. Karena orang-orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Solusinya apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini manusia
hampir berada di puncak kebingungan mereka. Sarana-sarana hiburan yang begitu memadai ternyata tidak menghibur mereka. Yang kena sakit mental sekarang ini, gangguan mental zaman 1 miliar manusia, bayangin zaman 1 miliar manusia. Ini berdasarkan catatan WHO. Itu menunjukkan benar-benar banyak orang-orang yang ya dari setiap 8 orang katanya 1 orang yang kena gangguan mental. Di masjid kita ada berapa orang? Kalau ada 80 orang berarti yang kena gangguan mental berapa? 10 orang. Mudah-mudahan di sini nggak ada aja. Tapi berkaitan dengan akun tadi, ya wallahu a'lam bishawab. Hendaklah akun-akun yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika memang harus memberikan bantahan, berikan bantahan yang baik. Berikan bantahan dengan bahasa yang indah. Agar orang itu terbuka pikiran. Karena boleh jadi ketika akun itu bahasanya lebih indah, yang mendengarkan lebih banyak daripada bahasanya kasar yang dengarkan cuma teman-teman sendiri. Apa gunanya? Sedangkan tujuan akun itu dibuat agar dapat menyebar ke seluruh penduduk Indonesia. Dan di Indonesia ini ada 280 juta penduduknya. Kalau akun itu cuma 100.000 followernya, bisa dibayangin tinggal berapa ratus juta yang belum tersentuh. Maka dalam agama kita ada membantah itu, ada. Bahkan diperintahkan untuk membantah kemungkaran, tapi tentunya dengan bahasa yang indah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan. Ini kan kita sedang membantah kesesatan mereka, sudah billati hiya ahsan. Dengan bahasa yang lebih baik, yang insya Allah orang itu kalau kita ngomongnya baik-baik, semoga dia nerima. Itu aja sih harapannya. Antum juga para mahasiswa ini kumpulkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi agar orang bisa faham dan tahu, tapi dengan bahasa yang indah. Ajak orang itu berpikir, apakah yang seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW? Karena bahasa-bahasa yang menghina biasanya, merendahkan, itu bukan membuat orang malah menerima. Yang ada malah sakit hati. Tetap akun-akun yang membantah kemungkaran itu perlu, hanya saja masalah bagaimana metode menyampaikannya. Ustadz, teman ana nanya ke ana, kalau teman kos-kosannya, kos-kosan dia ngampus, apa artinya? Setiap akhir bulan suka kehabisan uang, sampai makan aja susah. Jadi teman anak ini suka bantuin katanya, tapi ternyata dia baru tahu sebab akhir bulan mereka susah itu foya-foya, nongkrong, beli baju, konser dan lain-lain. Dia bertanya, apa nggak usah dibantu lagi aja ya teman-teman itu? Mohon nasihat dan arahannya. Nah, ahibati fillah, ketika kita melihat kemungkaran seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Silahkan dibantu, tapi sebelum dibantu dikasih tahu. Antum tahu ceritanya Nabi Yusuf sama 2 orang yang di penjara itu, yang dia minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini orang-orang kafir nih, minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpinya. Nabi Yusuf menakwilkan enggak? Menakwilkan. Tapi setelah berdakwah menjelaskan tentang Allah, menjelaskan kebesaran Allah, Allah itu esa, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah, baru setelah itu ditakwilkan mimpinya. Nah, ini kondisi orang ini kan butuh sama antum sekarang, karena dia nggak punya fulus. Maka kesempatan ketika dia butuh, panggil, duduk, sampaikan kepada dia, siap aku akan bantu nanti. Cuma aku
kalau boleh aku ingin ngobrol sama antum. Kasih nasihat. Setelah kasih nasihat, kasih fulus. Gimana bulan depan minta tolong lagi? Kasih nasihat lagi. Wallahi jamaah, ada orang yang boleh jadi setelah nasihat yang ketiga dia baru jadi baik. Manfaatkan kebutuhan orang kepada antum untuk mendakwain mereka. Mereka butuh sama urusan dunia, bagaimana antum membantu dia urusan akhiratnya juga. Semoga dengan itu dia berubah menjadi lebih baik. Bismillah, kemarin sempat ramai ada seorang yang menantang dukun-dukun untuk menyantet dia. Karena dia tidak percaya dengan santet yang ada pada zaman ini. Apa hukumnya Ustaz menantang dukun-dukun ini? Ini bukan dukun seperti yang dimaksud adalah sihir ya. Sihir. Dukun ini ya mungkin hanya masalah perbedaan ungkapan ya. Walaupun ada dukun sihir yang disebutnya. Dukun ini kadang-kadang ngasih tahu tentang barang-barang yang hilang ya. Dia hal-hal yang gaib. Tapi kalau yang sudah mengirim yang seperti disebutkan tadi, santet, itu penyihir sebenarnya mereka. Mereka penyihir dan ada sihir itu. Allah menetapkan di dalam Al-Quran tentang adanya sihir. Bagaimana sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ada. Jadi orang ini yang tadi nggak percaya, yang pertama bacakan ayat tentang Harut dan Marut itu. Bahwasanya sihir itu ada dan berdampak kepada manusia, iya. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga pernah disihir. Sebagaimana disebutkan tentang sebab turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq. Dan di situ di surat Al-Falaq juga disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ada memang orang-orang yang meniupkan buhul-buhul itu ada. Ada. Jadi orang ini mungkin nggak paham karena di dunia modern nggak ada. Anak punya paman pernah nggak percaya coba. Dia datang ke ya tadi disebutnya dukun memang di sini. Tidak disebut penyihir. Karena kalau penyihir itu ya kayak yang di film-film itu baru disebut penyihir. Amiana datang ke dia, anak punya paman. Saya tidak percaya Pak. Akhirnya ada batu bata aja di depan. Saya pindah batu bata ini ke perutnya Bapak. Pun kayaknya masih ada. Tapi udah sedikit. Kalau dulu itu perang bintang itu ya perang sihir itu. Kirim ke sana, kirim ke sini. Betul jemaah. Terbang itu. Lampu itu terbang. Pernah kita di pesantren jam 2 malam itu keliling jemaah. Ngelihat sendiri kita. Padahal belum. Jadi ana punya teman akhwat. Ia kira-kira sudah lulus 2 tahun yang lalu. Dan ana perhatikan teman ana ini seperti tidak ada perkembangan. Ini kan penyebabnya karena antum ngikutin ya mana kok nggak ada perubahan. Tapi kalau antum ingin nasihatnya lebih dapat diterima, ya nikahi dia. Boleh. Artinya seorang lam yura bilil mutahabain mithlun nikah jemaah. Ada pertanyaan pekan lalu kan? Apakah nikah apa? Nikah karena cinta, cinta karena nikah. Itu seperti apa pertanyaannya? Artinya ketika antum punya rasa dan antum kasihan dan antum melihat perempuan ini bisa berubah jadi lebih baik insyaallah, tafadhol untuk dilamar perempuan itu. Tapi kalau antum melihat kayaknya nggak berani ya Ustaz, anak takut dia nggak benar, itu sudah jangan. Dan doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Sering terjadi ketika kita berbelanja, terlebih barang yang kita beli banyak, si penjual lalai memasukkan sebagian barang ke dalam nota. Maka apa hukumnya barang tersebut? Sedangkan barang sudah sampai rumah. Barakallahu fikum. Kembali ke jemaah.
kembalikan. Karena dia lalai, dia lupa, dan antum ingat, itu barang tidak akan pernah jadi milik antum. Barang itu milik dia. Terus terang dulu anak waktu SD, ya kita anak-anak ya, ada warung yang kita kalau beli ke sana anak seneng jemaah. Kenapa? Karena kembaliannya lebih banyak daripada uang yang untuk bayar. Subhanallah jemaah. Jadi kita kalau beli ke sana karena kembaliannya lebih banyak. Dulu kembaliannya uang receh, kita belinya pakai uang kertas, dia kembalikan pakai uang receh. Itu lebih banyak. Boleh diambil? Nggak boleh. Dan sebagian kita suka kalau nemu uang jatuh. Kalau uang itu nggak akan dicari sama orangnya nggak apa-apa. Tapi kalau uang itu besar, antum jangan seneng. Antum harus kembalikan itu uang. Jadi buat yang terjadi seperti itu, tadi antum bisa telepon orangnya, Afwan, kayaknya ada yang kelebihan barangnya, kirim nomor rekening antum, foto, ini barangnya, kemudian antum nggak perlu balikin, antum hanya perlu untuk membayar. Menurut Ustadz, ilmu apa yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu selain ilmu agama, ilmu syar'i? Ya, semua ilmu sebenarnya jamaah yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Tapi kalau setiap orang itu paling enggak belajar ilmu matematika supaya antum bisa berjualan, bisa berdagang. Kalau gaji antum kurang, antum tahu ya. Karena kalau orang nggak tahu matematika, ada potongan ini itu, bahaya. Dan matematika ini bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan umum, dalam agama pun dibutuhkan. Khususnya berkaitan dengan waris ya, itu dibutuhkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.